Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya In'am Mujahidin, NIM 210 2056116, kelas IHJ 5. Pada kesempatan ini, saya akan mereview ulang mata kuliah Sosiologi Hukum. Dan apa sih itu sosiologi hukum? Sosiologi hukum adalah cabang ilmu sosiologi yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan fenomena sosial lainnya. Ini adalah ilmu teoritis, analitis, dan empiris yang menguraikan hubungan antara hukum dan gejala-gejala sosial. Sosiologi hukum pertama kali dikemukakan oleh seorang Italia yang bernama Angelotti pada tahun 1882. Beberapa aspek penting dari hukum sosiologi meliputi ruang lingkup. Sosiologi hukum mempelajari berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari hukum konstitusi hingga hukum adat. Objek yang kedua, fokus utama sosiologi hukum adalah perilaku hukum warga negara. Yang ketiga, karakteristik. Sosiologi hukum mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan fenomena sosial lainnya secara empiris analitis. Sosiologi hukum memiliki beberapa fungsi dalam kajian ilmu hukum, seperti berfungsi secara filosofis dengan membantu mengungkapkan dasar teoritis hukum. Sosiologi hukum juga berfungsi sebagai penelitian, pembangunan, perencanaan, dan pemecahan masalah sosial. Yang ketiga, berfungsi sebagai ahli riset, konsultan, kebijakan, praktisi, dan guru atau pendidik. Sosiologi hukum dapat dibedakan dari ilmu normatif dalam aktivitasnya, karena ilmu hukum normatif lebih menekankan kajian hukum dalam buku, sedangkan sosiologi hukum lebih menekankan hukum dalam praktiknya. Selanjutnya, apa sih itu hukum progresif dalam hukum sosiologis? Hukum progresif dalam hukum sosiologis adalah sebuah paradigma yang bertujuan untuk mengembangkan hukum agar mampu melayani dan membawa keadilan bagi masyarakat. Paradigma ini menekankan bahwa hukum seharusnya bertujuan untuk manusia, bukan sebaliknya. Hal ini berarti bahwa manusia berada di pusat perhatian dalam penerapan hukum, dan hukum seharusnya mengabdi kepada manusia dan kemanusiaan. Hukum progresif juga menolak untuk mempertahankan keadaan status quo dalam hukum, dan mengedepankan pemikiran dan tindakan yang progresif untuk mencapai tujuan keadilan, kesejahteraan, dan kebahagiaan manusia. Dengan demikian, hukum progresif menawarkan pandangan yang lebih luas dan humanis dalam memahami serta mengembangkan sistem hukum. Selanjutnya, apa sih itu ketidakadilan gender dan penegakan hukum pada hukum sosiologis? Ketidakadilan gender dalam penegakan hukum merujuk pada pemberian perbedaan hak dan kemampuan terhadap individu yang didasarkan pada ketentuan dan budaya sosial, bukan saja kelahiriah mereka. Ketidakadilan gender mencakup beberapa aspek, meliputi 1. Pembaruan peran. Pembaruan peran dalam ketidakadilan gender dapat memengaruhi bagaimana perempuan dan laki-laki memiliki peran yang berbeda dalam berbagai bidang kehidupan sosial seperti politik, pendidikan, dan ekonomi. Dan yang kedua, subordinasi. Ketidakadilan gender sering mengarah pada posisi subordinasi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hubungan sekolah, pekerjaan, dan politik. Yang ketiga, stereotip. Ketidakadilan gender juga mencakup stereotip yang menjadi norma yang dihormati, seperti perempuan sebagai pengguna produk seks, istri, atau terlacak.
sementara laki-laki dianggap sebagai pemain, pengendalian, pemimpin, atau penjaga. Dan yang keempat, beban ganda. Ketidakadilan gender dapat mempengaruhi beban yang dianggap harus dibawa oleh perempuan dan laki-laki, seperti beban dalam pernikahan, kemiskinan, atau pekerjaan rumah. Dan yang kelima ada kekerasan. Dalam ketidakadilan gender dapat menyebabkan kekerasan terhadap perempuan, termasuk kekerasan fisik, psikologis, dan seksual. Dalam konteks hukum sosiologis, ketidakadilan gender dapat dalam penegakan hukum dapat mempengaruhi penerapan hukum dan keadilan, serta menjadi perhatian dalam upaya mengembangkan hukum yang lebih adil dan kesejahteraan bagi masyarakat. Sekian review singkat mata kuliah Sosiologi Hukum dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.